Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Ini adalah audio keempat dari pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau dan seluruh ulama kaum muslimin. Kata beliau, wa minal imani bihi wa bi kutubihi, dan termasuk mengimani Allah dan kitabnya. Berarti kita sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat. Bolehlah kita sebut beberapa isyarat ya, tidak secara khusus. Walaupun di awal disebutkan padahal 6 rukun iman, tetapi dalam pembahasannya di matan tidak ada pembahasan khusus ya tentang malaikat. Walaupun tentu ya kalau bicara ayat-ayat ada tentang malaikat tersinggung seperti itu. Dan sudah saya singgung di awal sekali bahwa memang inilah salah satu yang kurang dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu tidak menyebutkan pembahasan khusus tentang malaikat, tidak juga tentang nabi dan rasul secara khusus. Tapi kalau secara isyarat atau terbahas di ayat atau di dalil atau di pembahasan lain, ya tidak dipungkiri adanya demikian. Dan ini bisa dimaklumi karena Al-Aqidah Al-Wasithiyah lebih bersifat fatwa daripada matan ta'limi, daripada matan ta'limi, buku yang ditulis khusus untuk pelajar. Enggak. Al-Aqidah Al-Wasithiyah dari awal memang dia fatwa. Hanya saja Masya Allah fatwanya benar-benar rapi, komplit dalam artian komplit terhadap apa yang ditanyakan, isu terkini waktu itu, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan memang kalau kita lihat peta pemikiran kaum muslimin waktu itu, ya tidak dijumpai praktis perbedaan yang begitu besar atau perbedaan yang substantif terkait dengan isu-isu seputar malaikat dan nabi. Hanya saja waktu itu ada isu-isu tentang ya sifat Allah, kemudian tentang hari akhir, tentang takdir dan sejenisnya, maka itulah yang dibahas. Dan juga termasuk tentang konsep kalamullah. Makanya beliau sekarang akan masuk ke rukun iman yang ketiga, yaitu mengimani kitab-kitabnya. Kata beliau, al-imanu bi anal qur'ana kalamullahi. Termasuk mengimani Allah dan iman kepada kitab-kitabnya adalah mengimani bahwa Al-Quran dan juga sebetulnya seluruh kitab suci sebelumnya, ya, kalamullahi adalah firman Allah, munazzalun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluqin, dan bukanlah makhluk ciptaannya. Karena kalam adalah sifat Allah, dan tentu sifat Allah bukanlah makhluk. Dan sudah lewat dalil-dalil tentang sifat kalam dan juga bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Yang tentu diantaranya yang kita ingat adalah firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jika hendak menciptakan sesuatu, Allah berfirman kun, maka jadilah. Kata Imam Asy-Syafi'i, Allah kalau mau menciptakan sesuatu berfirman kun. Maka kalau firmannya sendiri adalah makhluk ciptaan Allah, berarti misalnya untuk menciptakan bumi, Allah berfirman dulu kun. Ya. Nah, untuk berfirman kun kan ya kalau difahami kun firman Allah adalah makhluk ciptaan Allah, berarti untuk menciptakan kun ini berarti untuk menciptakan bumi Allah harus menciptakan dulu kun. Dan untuk menciptakan kun Allah harus kan makhluk nih, harus berfirman dulu, dengan kata lain menciptakan kun dulu yang sebelumnya lagi. Dan kun ini butuh kun sebelumnya, kun butuh sebelumnya lagi, kun, dan seterusnya. Ya. Dan ini tidak ada ujungnya pada akhirnya. Infinite regress, at-tasalsul istilahnya, dan itu mustahil. Ya. Karena itu berarti Allah jika hendak menciptakan sesuatu, Allah berfirman kun, dan firman-Nya bukanlah ciptaan. Bukanlah ciptaan. Bisa difahami ya. Ini salah satu dalil yang cukup jelas.
tentang hal ini. Dan banyak lagi dalil-dalilnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna. Nah, Rasul berlindung dengan firman Allah. Kalau firman itu makhluk berarti Rasul berlindung kepada makhluk dan itu tidak boleh. Makanya di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya bahwa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Dan kemudian kata Syekhul Islam, minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Dari Allah lah firman tersebut bermula dan kepadanya akan kembali. Dan ungkapan minhu bada'a wa ilaihi ya'udu populer sekali di kalangan as-salafus salih. Ya, di mana mereka sering mengatakan Quran ya dari Allah dan kepadanya akan kembali. Dan ini diantara yang mengatakan ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi dalam kitab Al-Qaul Qabul Munir. Begitu juga Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ya, tabi'in dari tabi'in dan tabi'in mengatakan adraktu masyayikhana, kami mendapati para ulama guru-guru kami, para tabi'in senior dan para sahabat, wan nasa dan orang-orang semuanya, mundu sab'ina sanatan, sejak 70 tahun lamanya, yaquluna al-Qur'anu kalamullahi minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Masyaallah. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, innakum lan tataqarrabu ila Allahi bi afdhala mimma kharaja minhu. Tidaklah kalian mendekatkan diri kepada Allah lebih utama daripada mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang berasal dari Allah, yakni Al-Quran. Al-Imam Ibnu Hamdan dalam Nihayatul Mubtadi'in menjelaskan, qala Ahmadu minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, wa qala aidan minhu bada'a ilmuhu wa ilaihi ya'udu hukmuhu. Jadi minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, demikian penjelasannya. Yang dimaksud dengan minhu bada, yakni kata beliau lagi, wa qala taratan minhu kharaja wa huwal mutakallimu bihi wa ilaihi ya'ud. Ini minhu bada maksudnya Allah yang berfirman mula-mula, bukan Allah ya berfirman kemudian Quran sendiri bukan dari Allah tapi dari ya misalnya malaikat Jibril alaihissalam atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Al-Quran hurufu wa ma'anihi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, minhu bada'a. Adapun wa ilaihi ya'ud, maka itu kelak di akhir zaman Al-Quran akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang pernah menghafal ayat melainkan akan lupa. Tidak ada mushafnya yang ditulis melainkan akan hilang hurufnya. Demikian. Dan Syekhul Islam sendiri sebetulnya di persidangan ditanya, apa maksudnya minhu bada'a wa ilaihi ya'ud? Kemudian beliau jelaskan demikian. Ya. Kata beliau, minhu bada'a ay huwal mutakallimu bihi wa huwa alladhi anzalahu min ladunhu. Laisa huwa kama taqulul jahmiyatu annahu khuliqa fil hawa aw ghairihi aw bada min 'indi ghairihi. Gitu ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa maksudnya minhu bada, yakni Allah lah yang berfirman mula-mula Al-Qur'an tersebut. Adapun wa ilaihi ya'ud, kata beliau, wa amma ilaihi ya'ud fa innahu yasri bihi fi akhir zamani minal masahifi was suduri, bahwa nanti di akhir zaman akan hilang Al-Qur'an itu dari mushaf dan dari dada-dada para penghafal Quran. Fala yabqa fis suduri minhu kalimah wala fil masahifi minhu harfun. Ya, tidak tersisa di hafalan seorang pun dari ayat Al-Quran dan tidak tersisa di satu mushaf pun satu huruf Al-Quran. Hilang semua. Kata Syekhul Islam, wafaqa ala dzalika ghalibul hadirin. Ya, para hadirin banyak dari mereka menyatakan kesetujuan terhadap ungkapan tersebut, dan memang ini ungkapan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan para as-salaf tadi. Adapun dalil bahwa Al-Quran Al-Karim akan dikembalikan dan diangkat di akhir zaman adalah hadis riwayat Imam Ad-Darimi, la yusrayanna 'al Qur'ani dzata lailatin fala yutrak ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Akan ya datang suatu malam di mana tidak ada ayat pun dalam mushaf atau dalam dada seseorang, dalam hafalan seseorang, melainkan akan illa rufi'at, diangkat.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita agar tidak menemui zaman tersebut. Dan menarik juga untuk mengingat kembali apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Qadhi Abi Ya'la, anaknya Al-Qadhi Abu Ya'la, dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad pernah diinterogasi, ditanya di istana oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Ditanya, "Ma taqulu fil Qur'an?" Apa pendapatmu tentang Al-Qur'an? Kata Imam Ahmad, "Kalamullahi qadimun ghairu makhluqin." Al-Qur'an adalah firman Allah yang qadim yakni yang ada tanpa didahului ketiadaan, ghairu makhluq, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah." Beliau bawakan ayat di surat At-Taubah bahwa jika ada seorang kaum musyrikin yang minta perlindungan kepada engkau, maka berilah perlindungan kepadanya agar ia mendengar firman Allah. Maka Al-Mu'tasim kemudian bertanya lagi, "Indaka hujjatun ghairu hadza?" Kamu punya dalil enggak selain ini? Maka kata Imam Ahmad, "Na'am ya Amirul Mukminin, qaulullahi azza wa jalla, Ar-Rahman 'allamal Qur'an." Dan seterusnya kita tahu ayat setelahnya, khalaqal insan. Kata Imam Ahmad, Allah berfirman, Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia. Kata Imam Ahmad, walam yaqul Ar-Rahmanu khalaqal Quran. Allah tidak berfirman Ar-Rahman yang menciptakan Al-Quran. Gitu ya. Kemudian juga ada riwayat dari salaf lain yang penting untuk disampaikan, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam atau Al-Hafidh Al-Lalikai dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, di mana beliau meriwayatkan dari Al-Imam Abu Thawr, ya, salah seorang tabi'in, ulama besar, Al-Imam Abu Thawr, di mana beliau rahimahullah ditanya tentang akidah. Arsala rajulun min ahli Khurasana ila Abi Thawrin Ibrahim bin Khalidin bi kitabin yas'alu 'anil imani ma huwa wa yazidu wa yanqusu wa qaulun aw qaulun wa amal wa qaulun wa tasdiqun wa amal, dan seterusnya. Intinya beliau kedatangan surat dari Khurasan. Khurasan hari ini daerah Afghanistan dan sedikit bagian Iran, menanyakan tentang akidah. Maka beliau paparkan bla bla seterusnya. Di antara yang beliau katakan terkait dengan Al-Quran adalah as-salatu khalfa man yaqulul Quran makhluk. Bolehkah salat di belakang orang yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan Allah? Maka beliau larang salat di belakangnya. Kemudian beliau mengatakan, wa dzalika anna al-Qur'ana kalamullahi jalla thana'uhu wa la ikhtilafa fihi bain ahli ilmi. Yang demikian karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan di antara ahli ilmu tentang hal ini. Wa man qala kalamullahi makhluqun faqad kafar, dan barang siapa yang mengatakan firman Allah adalah ciptaan Allah, maka ia telah melakukan kekafiran, ia telah keluar dari Islam. Wa zama anna Allah azza wa jalla hadatsa fihi syai'un lam yakun. Demikian dikatakan oleh beliau. Lanjut lagi kembali ke matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillahi aw ibaratun anhu. Dan tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hikayat, peredaksian ulang, ya, penyampaian ulang dengan pengubahan redaksi. Jadi kalamullah gimana kemudian disampaikan tapi dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya apa yang dibaca dalam Al-Quran menurut teori ini, itu Allah berfirman tidak seperti itu. Allah berfirman dengan sesuatu yang kemudian dengan memahami sesuatu tersebut, ada yang menyampaikan Al-Quran sebagaimana yang kita baca, entah itu malaikat Jibril alaihissalam, entah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapapun. Intinya Al-Quran yang dibaca itu sebetulnya hanyalah pembahasan ulang dari firman Allah yang sesungguhnya, yang bukan seperti itu. Hikayatun an kalamillahi au ibaratun, atau ibarat, ya, pengungkapan ulang daripada Al-Quran. Dan antara hikayat dan ibarah ada kemiripan memang, hanya saja seperti dijelaskan oleh Ustaz Al-Isfirayini, Abu Hamid Al-Isfirayini, bahwa hikayah itu lebih persis yang aslinya daripada ibarah.
Hikayah lebih persis yang aslinya daripada ibar. Jadi ada firman Allah, ya kemudian dengan memahami firman Allah tersebut ada ya Jibril alaihissalam atau Nabi Muhammad SAW atau siapapun menghikayatkannya, menyampaikannya ulang. Tapi tidak seperti itu sebetulnya lafalnya, hanya ya dibuat mirip, disampaikan ulang. Demikian hikayah atau ibarah. Tadi perbedaan sedikit antara hikayah dan ibarah. Dalam kitab Al-Muntazam karya Imam Ibnul Jauzi, dan beliau juga singgung tentang ini di kitab-kitab lain, bahwa dahulu hanya ada dua pendapat, ya, yaitu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk atau Al-Quran makhluk. Itu aja. Ya, kemudian muncul, ya, dan perkataan pertama, pendapat as-salafus saleh, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat kedua pendapat yang bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga kemudian muncul pendapat baru yang mengatakan bahwa Al-Quran yang kita baca itu hikayah atau ibarah dari firman Allah. Jadi seolah-olah ingin mengambil sikap antara dua pendapat tadi, antara hak dan batil, mengambil pendapat lain. Demikian adanya. Dan dalam kitab Al-Ain wal Athar karya Al-Imam Abdul Baqi Abil Mawahib, beliau meriwayatkan bahwa Al-Imam Abu Hamid Al-Isfiroi ini mengatakan bahwa mazhab Syafi'i wa sairul a'immati, bahwa mazhabnya Al-Imam Syafi'i dan para imam-imam generasi as-salaf lainnya adalah berbeda dari pendapat yang baru ini. Bukan begini pendapat yang benar menurut mereka. Bukan Al-Quran itu hikayah atau ibarah dari kalam Allah, enggak. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan imam-imam lain, sama seperti wa qauluhum huwa qaul Imam Ahmad, adalah pendapat Imam Ahmad. Begitu juga Imam Abu Muhammad Al-Juwaini menyebutkan bahwa pendapat yang mengatakan Al-Quran hikayah atau ibarah dari kalam Allah itu pendapat yang menyelisihi pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama as-salafus shalih lainnya. Juga Al-Imam Asy-Syahrastani menyebutkan bahwa pendapat generasi as-salafus shalih dan pendapat ulama-ulama Hanabilah, Athariyah, Ahlul Hadis sama. Ya, bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan dikatakan hikayah atau ibarah dari kalam Allah. Dan bahwasanya pendapat yang mengatakan Al-Quran adalah ibarah atau hikayah dari kalam Allah, pendapat yang menyelisihi pendapat as-salaf dan al-Hanabilah tersebut. Dan masih dalam kitab Al-Ain wal Athar karya Imam Abdul Baqi, menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa barang siapa man qala innal Qur'ana ibaratun an kalamillahi ta'ala waqa'a fi mahdzurat, barang siapa mengatakan Al-Qur'an ini sebetulnya bukan firman Allah, hanya saja dia ibarat atau hikayah dari kalamullah, ya akan bisa terjatuh ke beberapa hal yang beresiko. Yang pertama kata beliau, ahaduha qauluhum inna hadzal Qur'ana laysa bi kalamillahi ta'ala. Bahwa benar menurut dia berarti bisa saja dia katakan Quran ini yang kita baca bukanlah kalamullah, ya kan? Orang dia bilang bahwa itu adalah ibarat atau hikayah dari kalamullah, berarti kan bukan kalamullah. Wa tsani qauluhum ibaratun in aradu anna hadha at-taliya huwa alladhi 'abbara 'an kalamillahi ta'ala al-qa'im bi nafsihi lazim an yakuna kullu talin mu'abbiran 'amma fi nafsillahi wal mu'abbiru an ghairihi huwal munshi'u lil ibarati fayakunu kullu qari'in huwal munshi'u li ibaratil qur'ani wa hadha ma'lumul fasadi bid darurah. Ya. Risiko kedua adalah yang mengatakan Al-Qur'an adalah ibarah, pengungkapan ulang, pembahasan ulang dari firman Allah. Kalau mereka maksudkan demikian, maka ya mereka maksudkan bahwasanya yang mengungkapkan ulang adalah si pembaca Al-Qur'an. Berarti setiap orang mentabir, mengekspresikan, menyampaikan ulang apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang lain yang baca Al-Qur'an juga melakukan hal yang sama, mengungkapkan ulang apa yang Allah firmankan, dan seterusnya seperti itu. Dan ini tentu tidak ada yang mengatakan demikian. Wa in aradu an al-Qur'an al-arabiyya ibaratun an ma'anihi fa hadha haqqun in idh kullu kalamin lafzuhu ibaratun an ma'nahu lakin hadha la yamna'u an yakuna al-kalamu mutanawilanil lafza wal ma'na. Kata beliau, kalau memang dan kalau ini dimaksudkan bahwa Al-Quran yang kita baca ini yang berbahasa Arab ini itu adalah ibarat dari makna-makna Quran,
ini dia adalah ungkapan dari makna Al-Quran, maka ini benar. Karena setiap kalam, setiap pembicaraan, lafalnya itu merupakan ibarat dari maknanya. Lafalnya merupakan ungkapan, pembahasaan dari makna yang dikandungnya. Akan tapi kata beliau, lakin hadza la yamna'u an yakuna kalamu mutanawilan lil lafdh wal ma'na. Akan tapi tetap saja pada akhirnya yang dimaksud dengan kalam itu tidak hanya maknanya, tapi juga apa? Tapi lafalnya. Kalam itu lafal dan makna sekaligus. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba." Hadis Bukhari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, ini para hamba, dengan suara, dengan saut yang orang yang jauh mendengar sebagaimana orang yang dekat. Nah. Kemudian beliau sampai akhirnya beliau mengatakan, fa'ala hadza fa sautuhu subhanahu wa ta'ala sifatun min sifati dzatihi la yushbihu sauta ghairihi. Dengan demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti sautnya Allah adalah salah satu dari sifat zatnya, tidak menyerupai suara selain Allah. Idz laisa yujadu syai'un min sifatihi fi sifatil makhluqin, karena tidak ada satupun sifat Allah serupa dengan sifat makhluk. Demikian kata Al-Hafidz lagi, bahkan wa hakadha qarrarahu al-musannifu ya'ni al-Bukhari fi kitabih Khalqi al-Af'al. Dan kata Al-Hafidz, demikianlah apa yang disampaikan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Dan demikian juga kita bisa baca dalam paparan Al-Imam At-Taftazani ketika mensyarah Al-Mawaqif, karya Al-Imam Al-Iji. Juga kita bisa lihat paparan yang mirip dikatakan oleh Al-Imam Al-Amidi, beliau bahwa suara yang tidak seperti suara-suara apapun dari makhluk itu ialah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian adanya kita mengimani sebagaimana hadis-hadis yang sangat banyak ya menjelaskan tentang hal tersebut, sehingga kita imani dan kita serahkan hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala seraya menolak keserupaan antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali meriwayatkan dari Kitab Sunnah karya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Di situ Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayah beliau, "Sa'altu abi an qaumin yaquluna lamma kallamallahu Musa lam yatakallam bi sautin." Faqala abi, "Bala takallam bi sautin. Hadhihi al-ahaditsu yarwunaha kama ja'at atau yumirrunaha kama ja'at." Kata anaknya Imam Ahmad, "Wahai ayah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, Allah tidak bicara, tidak berfirman dengan suara kan?" Kata ayah beliau, Imam Ahmad, Allah bicara, Allah berfirman dengan suara. Takallam bi sautin. Ini hadis-hadis banyak para ulama sejak dulu mereka membiarkannya sebagaimana ada. Kemudian Imam Ahmad membawakan hadis-hadis tersebut. Dalam riwayat lain juga Imam Ahmad pernah mengatakan dan ditanya, su'ila Abu Abdullah, yani Imam Ahmad ditanya, amman za'ama anna Allah lam yatakallam bi sautin, faqala bala takallam bi sautin. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, hatani riwayatani sahhata 'anil Imam Ahmad bila syakin. Riwayat ini dua-duanya sah dari Imam Ahmad tanpa ada keraguan. Bahkan Imam Ibnu Qudamah Muwafaquddin membawakan riwayat lain bahwa Al-Imam Abdullah bin Ahmad bertanya kepada ayah beliau Al-Imam Ahmad, "Sa'altu abi faqultu ya abah, al-Jahmiyatu yaz'umuna anna Allah la yatakallamu bi sautin." Ada orang-orang yang mengklaim bahwa Allah tidak berbicara, tidak berfirman dengan saut, dengan suara. Maka Al-Imam Ahmad merespon, faqala kadzabu innama yaduruna 'ala at-ta'tili. Mereka bohong, mereka keliru, mereka salah. Mereka memaksudkan dengan ucapan tersebut untuk menta'til. Tuh, lihat Imam Ahmad menggunakan istilah ta'til ya. Innama yaduruna 'ala at-ta'til. Mereka melakukan itu untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, sifat berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan hadis terkait itu. Dan Al-Imam
Al-Mardawi meriwayatkan juga bahwasanya tidak hanya Imam Ahmad ya, tapi juga para ulama lain, Imam Ahmad, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Al-Bukhari dan para ulama-ulama ahlul hadis dari generasi as-salafus salih, mereka mengatakan lam yazalillah mutakalliman, Allah Subhanahu wa taala lam yazal mutakalliman, senantiasa sejak azali berfirman, kaifa syaa, bagaimana sekehendak Allah, wa idza syaa, dan jika Allah berkehendak, bila kaif, tanpa perlu ditanyakan bagaimananya. Demikian adanya. Dalam riwayat lain Imam Ahmad mengatakan lam yazalillahu ya'muru bima yasha'u wa yahkumu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menyuruh sejak zaman azali, menyuruh sesuai dengan yang Allah kehendaki dan memutuskan. Dan memang penting ya masalah kalamullah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah sebutkan dalam pembahasan sifat, iman kepada Allah. Sekarang iman kepada kitab juga beliau sebutkan lagi, dan wajar karena memang ini pembahasan yang sangat serius. Bahkan kata Imam Al-Mardawi, hadhil mas'alatu min a'zami masaili usuliddin, perkara isu tentang konsep kalamullah adalah termasuk perkara akidah yang sangat besar. Wa hiya mas'alatun tawilatul dhail, ini masalah yang panjang sebetulnya. Hatta qila innahu lam yusama ilmul kalami illa li ajliha, sampai ilmu akidah juga disebut oleh sebagian pihak dengan ilmu kalam, tidaklah disebut demikian melainkan karena masalah salah satu yang paling terbesar adalah tentang kalam. Gitu. Masya Allah. Oke. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi, lanjut kembali ke matan. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidzalika an yakuna kalamallahi haqiqatan. Bahkan jika manusia membaca Al-Qur'an atau menulis Al-Qur'an di mushaf, tidaklah keluar hal tersebut dari status apa yang dibaca, apa yang ditulis itu adalah firman Allah secara hakiki. Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Karena pembicaraan al-kalam, perkataan itu disandarkan secara hakiki kepada yang pertama mengatakannya, bukan kepada yang menyampaikannya. Ini kata Syekhul Islam ketika dibacakan teks ini, fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Itu istahsanuhu, yakni para hadirin ulama-ulama lintas kelompok tersebut menyukai betul perkataan Syekhul Islam, menyetujui ini betul, bagus sekali. Memang demikian adanya ya Hanabilah, ulama al-hadis ya yang berpegang teguh pada mazhab salaf setelah beliau pun sering menukil perkataan Syekhul Islam ini, fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qala mubtadi'an la ila man qala muballighan muaddiyan. Di antara para ulama juga memberikan contoh, misalnya ada penyair ya. Penyair misalnya W.S. Rendra, contoh ya. Kalau ulama-ulama dulu memberi contohnya Imrul Qais. Kalau kita orang Indonesia, W.S. Rendra membacakan puisi. Kemudian kita suatu ketika membacakan puisi tersebut di sebuah pentas atau di depan kelas. Sekarang orang tanya, itu puisi siapa? Itu perkataan siapa? Perkataan siapa? Perkataan W.S. Rendra. Perhatikan. Padahal kita yang bacakan ulang. Tapi tetap secara hakiki, bukan secara majaz, secara hakiki, apa yang kita sampaikan depan kelas tadi adalah perkataannya W.S. Rendra. Itu perkataan W.S. Rendra. Masya Allah. Atau kita tulis puisinya W.S. Rendra. Itu sedang tulis apa? Itu tulis perkataan siapa? Itu sedang menulis perkataannya W.S. Rendra, menulis puisinya W.S. Rendra secara hakiki, makna lugas. Demikian. Itu apa yang tertulis? Perkataannya W.S. Rendra. Kan begitu. Itulah al-kalam, fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Lanjut lagi kata beliau, wa huwa kalamullahi huruf wa ma'anihi. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani walal ma'aniya dunal huruf. Dan Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Huruf-hurufnya dan makna-maknanya, lafalnya dan maknanya. Firman Allah bukanlah sekadar huruf, sekadar lafal tanpa makna, atau sekadar makna tanpa
huruf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menceritakan ya bahwa ketika bersidang itu kan banyak pertanyaan. Sidang akidah wasithiyah yang 3 sesi tersebut tahun 705 Hijriah. Kata beliau, walam maja'a fiha, ketika disebutkan dalam akidah wasithiyah dibacakan, wa ma wasafa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu fil ahadithi sihahi allati talaqaha ahlul ilm bil qabuli, sampai kata beliau, yaqulullahu yaumal qiyamati ya Adamu fayaqulu labbaika wa sa'daik fayunadi bi sautin innallaha ya'muruka an tab'atsa ba'tsan ila nari al-haditsa. Ketika ada hadis itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam bi sautin, dengan suara, Allah sesungguhnya telah memerintahkan engkau, dan seterusnya. Sa'alahumul amiru hal hadzal hadits sahih, maka amir ya, pemimpin waktu itu menanyakan kepada yang hadir, ini hadis memang sahih? Kata Syekhul Islam, ya sahih. Na'am huwa fi sahihain, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Walam yukhalif fi dzalika ahadun, dan kata Syekhul Islam tidak ada yang hadir waktu itu yang menyelisihi Syekhul Islam mengatakan itu sahih. Ya bahkan wahtajal munazi'u ila al-iqrari bihi, kata beliau lagi. Orang yang tadinya enggak setuju akhirnya harus mengakui, iya, begitu. Akhirnya mengakui. Wa wafaqal jama'atu ala dzalika, dan semua yang hadir menyetujui hal tersebut. Dan memang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Mardawi bahwa hadis-hadis terkait dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman memang bisa didengar oleh makhluk, ya. Allah perdengarkan, Allah Subhanahu wa taala yatakallam bi sautin la yushbihu aswatal makhluqin, saut bi sautin yaliq bi jalalihi subhanahu wa taala. Itu hadisnya sangat banyak sekali, mendekati 30, kata Imam Al-Mardawi dalam At-Tahbir. Hadza akhirul ahadits allati naqalnaha min juz' al-Hafiz Diyauddin al-Hafiz Diyauddin wa ghairihi al-mushtamil 'ala al-ahadits al-waridati fil harfi wa sauti wa hiya qaribun min 30 hadisan. Sangat banyak, dan memang demikian adanya sebagaimana dalam persidangan Syekhul Islam tadi. Oke, kita lanjut lagi. Wa qad dakhala, kata beliau dalam matan al-aqidah al-wasithiyah, dan termasuk juga aidan fi ma dzakarnahu minal imani bihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi, dari iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Nah, di sini poin penting ketika Syekhul Islam bilang wa bi rusulihi, dan kepada para rasulnya. Sudah sering saya singgung sebelumnya barusan dan juga di audio pertama bahwa al-aqidah al-wasithiyah ini meskipun menyebutkan 6 rukun iman di awal, tetapi selanjutnya di matan tidak membahas khusus secara terpisah iman kepada malaikat dan iman kepada para rasul. Walaupun tentu, dan sudah saya singgung juga, secara tersirat atau secara tidak langsung atau secara tidak terpisah, tidak khusus, pembahasan tentang malaikat terbahas di ayat-ayat tentang iman kepada Allah, pembahasan tentang nabi dan rasul juga di situ, tentu ya. Hanya saja secara khusus tidak ada pembicaraan. Nah, tapi di sini ternyata Syekhul Islam dengan tegas mengatakan wa bi rusulihi, dan iman kepada rasul-rasulnya. Ya, berarti memang rasul di sini bisa jadi kita anggap pembahasan yang akan kita bahas ini sebetulnya bagian dari pembahasan iman kepada rasul, dan rasul itu mencakup malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah firmankan di surat Fatir, alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Allah memang menjadikan para malaikat rasul-rasul, karena rasul pada akhirnya ini yang diutus. Malaikat diutus untuk tugas-tugas tertentu. Sebagaimana dari kalangan manusia juga ada yang diutus untuk menyampaikan tabligh ajaran Islam dan sejenisnya. Maka bolehlah kita tetap bilang bahwa pembahasan malaikat dan rasul pun Syekhul Islam sebutkan, meskipun memang tidak jelas terpisah dan mendalam, tapi ada isyarat. Dan lagi-lagi alasan tidak dibahas secara khusus dan terpisah sudah disebutkan juga. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu? Ya. Al-imanu bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamati 'iyanan bi absarihim. Mengimani bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat 'iyanan, dengan mata kepala mereka, bi absarihim. Dan ini ditegaskan hadis riwayat Bukhari juga tentang iyanan, melihat dengan mata kepala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataruna rabbakum iyanan." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian iyanan, dengan mata kepala. Gitu. Mu'ayanatan, iyanan ini mu'ayanatan.
Kama yarona syamsa sahwan laisa dunha sahab. Sebagaimana mereka melihat matahari di siang hari cerah yang tidak terhalangi awan. Wa kama yarona qamara lailatul badr, dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama, la yudammuna fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan melihatnya. Dan hadis terkait ini sudah disinggung di pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya saat di surga, tapi juga sebelumnya ketika masih belum di surga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Sa'id, hadis Abu Hurairah yang di dalamnya ada penggalan ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Kemudian Nabi SAW tanya balik, hal tudarruna fil qamari lailatal badri? Apa kalian desak-desakan melihat bulan di malam purnama? Qalu la ya Rasulullah. Enggak. Ya Rasulullah. Qala fahal tudarruna fi Alhamdulillah. Fahal tudarruna fi syamsi laisa dunha sahab? Apa kalian desak-desakan melihat matahari di siang hari cerah tidak ada awan? Qalu la ya Rasulullah. Enggak. Kata Nabi, fa innakum tarawunahu kadzalik. Kalian akan melihat Allah seperti itu. Ini sebagaimana dijelaskan para ulama dan juga termasuk Syekhul Islam, yakni maksudnya seperti itu, yakni kejelasan melihatnya. Tashbih ru'ya bir ru'ya, lal mar'i bil mar'i. Kemudian lanjutan hadisnya, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati fayaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat kemudian berfirman, man kana ya'budu syai'an falyatba'hu, barang siapa menyembah sesuatu hendaklah ia mengikutinya. Fayatba'u man kana ya'budu syamsu fayatba'u man kana ya'budu syamsa, maka yang dulu menyembah matahari mengikuti matahari. Wa yatba'u man kana ya'budu qamar, yang dulu menyembah bulan mengikuti bulan, dan seterusnya. Wa tabaqa hadhihi al-ummatu fiha syafi'uha aw qala munafiquha syakka Ibrahim. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian datang pada mereka dan mengatakan, aku Rabb kalian. Awalnya mereka tidak mengenali, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, aku Tuhan kalian. Maka kemudian mereka mengatakan antara Rabbuna, dan ini sebelum di surga, masih di arasatil kiamat. Arasatil kiamat ini di mahsyar, sebelum sirat. Oke. Adapun setelah masuk surga, maka ada lagi hadis lain terkait itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah, hadis riwayat Muslim, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Kalau penduduk surga sudah masuk surga, Allah akan berfirman, kalian mau sesuatu aku tambah buat kalian? Fa yaquluna alam tubayyit wujuhana, kata mereka, bukankah engkau sudah cerahkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau sudah masukkan kami ke surga dan selamatkan kami dari neraka? Qala fa yakshiful hijaba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kemudian menyingkap hijab, menghalang, fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, maka mereka tidaklah diberikan sesuatu lebih mereka cintai daripada memandang Rabb mereka. Dalam riwayat lain ada tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan ayat lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi surat Yunus, ya, bagi orang yang beramal kebaikan ada balasan surga dan tambahan. Ini Nabi menafsirkan tambahan yang dimaksud azidukum tadi adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Muslim. Oke. Dan demikian Ahlussunnah wal Jamaah mengimani, ya, sebagaimana ada dalam ayat Quran, ada dalam hadis, apapun terkait dengan mensifati Allah, Allah mensifati dirinya, Rasul mensifati Allah Subhanahu wa taala, kita imani sebagaimana adanya, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Kata Syekhul Islam, kemudian ada yang hadir waktu itu, kemudian nyeletuk, ya, apa menyeletuk tuh? Interupsi, kemudian mengatakan, fahina idzin yajuzu an yuqala huwa jismun la kal ajsam. Kalau gitu bisa dong
kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu jisim, ya, berbadan. Tapi tidak seperti jisim-jisim yang lain, berfisik, tidak seperti fisik-fisik yang lain. Maka kata Syekhul Islam, innama qila innahu yusafullahu bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fil kitabi was sunnati annallaha jismun hatta yalzama hadha su'al. Kata Syekhul Islam, dan juga ini ditegaskan oleh sebagian yang hadir juga yang simpati kepada Syekhul Islam. Pertanyaan tersebut hanyalah, ya, cocok kalau memang ada kata jism dalam hadis, dalam ayat. Tapi kita kan sudah bilang tadi bahwa kita mensifati Allah seperti di Quran, seperti di hadis. Itu saja. Dan di Quran, di hadis tidak ada kata-kata Allah itu jisim. Sehingga kemudian Anda bisa bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Dan pada akhirnya Syekhul Islam juga tegaskan di banyak kesempatan bahwa seperti di kitab Majmu'atul Fatawa, kata beliau, wal wajibu amrul ammati bil jumalis sabitati bin nafsi wal ijma'i. Yang wajib adalah mengajarkan masyarakat umum dengan kata-kata yang umum-umum saja, yang ada di nasnya, di ayat atau di hadis atau ulama ijma'. Itu saja. Tidak perlu dirinci-rinci, apalagi yang ada debat berbeda pendapat ulama. Enggak perlu. Untuk orang awam, masyarakat umum cukup dia, ya, apa yang ada nasnya, apa yang ijma', dah selesai. Adapun rinci yang kadang bahkan ada beda pendapat ulama, yang karena bahkan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Atsariyah pun ada perbedaan sangat rinci sekali. Tidak perlu orang awam disibukkan dengan itu. Disibukkanlah mereka dengan amal soleh. Kata Syekhul Islam, wa man'ihim minal khawdi fit tafsil alladhi yuqi'u bainahumul furqata wal ikhtilaf. Dan hendaklah orang masyarakat umum dilarang dari berdalam-dalam merinci yang bisa membuat resiko perbedaan dan perpecahan. Fa inal furqata wal ikhtilafa min a'zami ma nahallahu anhu wa rasuluh. Karena sesungguhnya perbedaan dan perpecahan adalah termasuk yang sangat Allah dan Rasulnya larang. Syekhul Islam juga pernah mengatakan, wa amma qaulul qaili la yuta'arradu li ahadithi sifati wa ayatiha 'indal awam fa ana ma fatahtu 'amiyan fi syai'in min dzalika qattu. Adapun ada yang mengatakan, bukankah memang hadis-hadis tentang sifat yang rinci seperti ini tidak perlulah disampaikan di hadapan awam? Kata Syekhul Islam, pun aku demikian, aku tidak pernah mula-mula menyampaikan tanpa ditanya, tanpa ada munasabah kepada orang awam tentang sedikit pun dari rincian hadis-hadis sifat seperti itu. Masya Allah, demikian. Maka juga semestinya kita teladani, apalagi isu-isu yang sangat rinci yang mungkin sesama internal Ahlus Sunnah wal Jamaah pun berbeda pendapat. Makanya kata Syekhul Islam, fa inna masail ad-diqqi fil usuli la yakadu yattafiqu 'alaiha ta'ifatun idh law kana kadzalika lama tanaza'a fi ba'dihha salafu min as-sahabati wat tabi'in. Bahwa ada masalah-masalah diq yang sangat rinci dalam perkara akidah, yang itu bahkan ya satu kelompok pun tidak ada yang satu kata. Kata beliau, kalau memang tidak mungkin ada perbedaan pendapat dalam rincian akidah, maka salaf pun enggak akan berbeda, sahabat pun enggak akan berbeda. Tabi'in pun gak akan ada perbedaan. Nyatanya, bahkan sejak era sahabat pun, era salaf pun, ada perbedaan pendapat dalam rincian akidah. Demikian. Dan makanya para ulama sering menasihatkan yang kalau mau dirinci, serinci-rincinya adalah masalah fikih misalnya. Karena berkaitan dengan amal, langsung kita rinci. Adapun akidah maka yang umum-umum. Yang ada ayat dan hadis tegasnya. Karena perkara akidah perkara banyak yang gaibnya, ya. Sehingga bagaimana Anda berbicara tentang yang gaib sementara tidak ada nas, tidak ada dalil tegasnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Demikian, wallahu alam bishawab. Selanjutnya kembali ke matan lagi, kata Syekhul Islam, wa minal imani bil yaumil akhir. Sekarang masuk iman yang ke-5, rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari akhir. Berarti sudah rukun iman 1 sampai 4, sekarang yang ke-5. Dan termasuk keimanan kepada hari akhir, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti. Mengimani semua yang Nabi sampaikan, Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam sejak peristiwa setelah kematian. Berarti mulai kapan iman kepada hari akhir bermulai? Jawabannya sejak seseorang meninggal dunia. Jadi kita mengimani kepada hari akhir itu mengimani apapun peristiwa setelah meninggal dunia. Jadi tidak harus nunggu hari kiamat, enggak.
alam kubur pun itu sudah masuk al-iman bil yaumil akhir. Dan Syekhul Islam akan menyebutkan ya peristiwa-peristiwa tersebut. Total ada 12 peristiwa yang urutannya memang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu pertama, setelah dikubur, fitnah kubur. Kemudian nomor 2, nikmat atau azab kubur. Nomor 3, hadap kiamat. Nomor 4, yaumul ba'ats, hari berbangkit. Yani orang-orang dibangkitkan dari kuburnya, dari alam kubur. Yang kelima, yaumul mahsyar atau yaumul hasyar, hari pengumpulan manusia dikumpulkan di mahsyar. Yang keenam, yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Kemudian yang ketujuh, tatayurus suhuf, yaitu dibagikannya catatan amal. Yang kedelapan, al-hisab, yaitu diinterogasinya para hamba, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, haud, telaga Nabi SAW. Yang ke-10, sirat, yaitu jembatan yang di atas neraka. 11, qantoroh, ada jembatan lagi, cuma tidak sepanjang yang pertama, kecil, melengkung. Itu istilah qantoroh memang untuk jembatan yang seperti itu. Ini orang sudah lewatin sirat, ada lagi jembatan qantoroh namanya. Di situ ada, nanti ada rinciannya insyaallah. Dan terakhir surga neraka. Tentu kalau sudah di neraka ya, tentu sudah gagal dari sirat. Atau malah sebelum itu sudah di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca selanjutnya. Kata Syekhul Islam, fayu'minuna bi fitnatil qabri, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani fitnah kubur. Ini tanya jawab di alam kubur, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain bahwa nanti di alam kubur akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kemudian di alam kubur akan ditanya lagi, madinuka, apa agamamu. Kemudian akan ditanya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa yang orang yang diutus kepada kalian. Itu fitnatul qabr. Dan orang beriman akan menjawab, Rabbi Allah, dini al-Islam, huwa Rasulullah. Seperti itu. Adapun orang yang ingkar atau ragu, munafik, maka ia akan mengatakan la adri, saya enggak tahu. Lanjut lagi, wa bi adzabil qabri wa bi na'imihi, dan mengimani juga azab kubur dan nikmat kubur. Dan fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis mutawatir. Walaupun memang eksplisitnya di hadis mutawatir. Kata beliau lagi, dan hadisnya tadi ya, riwayat Imam Abu Dawud, bahwa ya, hadis terkenal yang panjang sekali. Setelah menjawab dengan benar tadi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Shadaqa abdi, sungguh hambaku telah benar menjawab. Fa'afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka berilah dia permadani dari surga dan bukakan bagi dia pintu surga. Dan seterusnya. Datang padanya orang yang sangat rupawan, ditanya, siapa kamu? Aku amal soleh kamu, Masya Allah, dan seterusnya. Maka dia kemudian berdoa, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arja ila ahli wa mali, ya Allah, segerakan kiamat biar aku bisa ketemu keluargaku. Adapun orang yang sebaliknya, maka akan Allah Subhanahu wa taala firmankan, kadzaba abdi, hambaku telah keliru, fa'afrishuhu minan nar, beri permadani dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu neraka, maka kepanasanlah dia, dan seterusnya. Kemudian dia akan berdoa, Rabbi la tuqimis sa'a, ya Allah, janganlah ada kiamat, jangan tegakkan kiamat, karena dia udah tersiksa di situ, tapi kalau kiamat terjadi saya akan lebih tersiksa lagi nanti di neraka. Ya Allah. Kata beliau, fa ammal fitnatu fa innan nasa yuftanuna fi quburihim. Adapun fitnah, maka maksudnya adalah orang-orang akan ditanya di kubur, diuji. Fa yuqalu lirrajuli man rabbuka, dikatakan kepada seorang, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyyuka, siapa nabimu. Fa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti, maka Allah akan teguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ini di antara tafsiran surat Ibrahim ayat 27. Fa yaqul mu'minu, orang beriman akan menjawab, an Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Wa amal murtab, adapun orang yang ragu, apalagi sampai ingkar,
Ya, fayaqulu la adri. Enggak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, aku ikut-ikut saja. Jadi di sini hati-hati. Akidah itu harus mantap. Ya, apalagi yang perkara-perkara inti, jangan ikut-ikutan belaka. Dan memang Islam tidak mengajarkan ikut-ikutan. Ya, apalagi dalam akidah. Yang ikut-ikutan demikian tanpa dalil tidak diajarkan. Islam apalagi dalam akidah. Fayudrabu bimarzabati min hadidin. Maka ia dipukul dengan godam, ya, pukulan besar dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan walau sami'a al-insanu la su'iq. Yasma'uha kullu syai'in illa al-insana walau sami'a al-insanu la su'iq. Maka ia teriak dengan teriakan yang didengar segala sesuatu kecuali manusia saja enggak dengar. Dan kalau manusia mendengarnya dia akan pingsan. Dan ini ada dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan lafal mirip seperti ini. Dan juga hadis Abu Daud tadi. Thumma ba'da hadhil fitnati, kemudian setelah fitnah ini setelah ujian tadi ditanyakan 3 pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan Munkar dan Nakir, nama malaikat disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud tadi. Imma na'imun wa imma adzabun ila yaumil qiyamatil kubra. Nah, setelah fitnah tadi maka entah dia dapat nikmat, entah dapat azab, terus begitu sampai hari kiamat kubra, kiamat yang besar. Karena kiamat ada sughra, yaitu kematian setiap orang, dan kiamat kubra, kehancuran bumi dan alam, ya. Fatu'adul arwahu ila ajsad, maka roh-roh dikembalikan ke jasad-jasad. Itu sebagaimana di sejumlah hadis riwayat Al-Baihaqi misalnya, riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud. Di riwayat Abu Dawud misalnya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Dikembalikan ruh ke jasad. Fataqumul qiyamatu allati akhbarallahu ta'ala biha fi kitabihi ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a 'alaiha al-muslimun. Mungkin kurang bawah di sini harusnya fi kitabihi wa ala lisani. Demikian. Maka terjadilah kiamat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dengan sabda beliau, dan kaum muslimin menyepakati ijma'. Fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin, maka orang-orang bangkit dari kuburnya menuju Allah Subhanahu wa taala hufatan uratan ghurlan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum berkhitan. Akramakumullah. Dan ini sebagaimana hadis Bukhari Muslim menyebutkan hal tersebut. Wa tadnu minhum syams, dan matahari mendekat kepada mereka, dibuat dekat. Wa yuljimuhumul araqu, dan kebanyakan mereka ditenggelamkan dengan keringat, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, tentang hal ini. Wa tunsabul mawazinu, dan timbangan-timbangan ditegakkan. Fayuzanu fiha a'malul ibad, maka amal-amal hamba ditimbang di sana. Allah firmankan, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Oke. Wa tunsharud dawawinu, dan kemudian catatan amal dibagikan. Wa hiya sahaiful a'mal, dan itu adalah catatan amal. Fa akhidun bi kitabahu bi yaminih, ada yang mengambil kitab dengan tangan kanan. Wa akhidun kitabahu bi shimalih, ada yang dengan tangan kiri mengambilnya. Au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya. Dan Al-Imam As-Safari ini jelaskan dalam kitab Lawami' al-Anwaril Bahiyah bahwa orang kafir yu'tal kafiru kitabahu bi shimalihi min wara'i dhahrihi. Kalau orang kafir dengan tangan kiri, dan tangan kirinya di belakang. Itu orang kafir. Orang mukmin yang banyak dosanya menerima dengan tangan kiri tapi di depan. Orang beriman yang baik dengan tangan kanan di depan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Dan kami akan berikan catatan amal kepada setiap orang, ya, dengan kitab yang mereka akan terima terbuka. Bacalah kitab engkau, dan cukuplah engkau pada hari ini menjadi saksi atas diri sendiri. Wa yuhasibullahu khalqa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab para makhluk. Jadi hisab beda dengan mizan. Mizan amal ditimbang. Adapun
hisab Allah menginterogasi, menanyakan ya para hamba. Demikian. Dan ada yang tidak melalui hisab, ada juga yang tidak dihisab, tidak diinterogasi. Itu sangat mudah ya Allah. Anugerahkan kepada kami masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'mini fayuqarriruhu bi dhunubihi kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengajak bicara berdua hambanya tanpa ada penerjemah, demikian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka Allah akan tanya dia tentang dosa-dosa dia. Ta'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza. Demikian dalam hadis Bukhari Muslim. Kamu tahu dosa ini, kamu tahu. Ingat, maka dia sedih. Allah Subhanahu wa taala kemudian firmankan ya bahwa ana satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku tutupi dosa ini dari pandangan manusia di dunia dan aku ampuni pada hari ini. Hadis Bukhari Muslim. Dan ada ayat-ayat juga terkait itu yang terkenal. Wa amal kufar, adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahum la hasanati lahum. Kata Syekhul Islam, adapun orang yang kafir maka mereka tidak dihisab seperti hisabnya orang yang ditimbang amal baik dan amal buruknya, karena mereka tidak punya amal kebaikan. Akan tapi amal mereka dihitung. Kemudian kata Syekhul Islam lagi, wa tuhsa fayuqafuna 'alaiha yuqarraruna biha wa yuzawna biha. Ya, dihitung amal mereka dan kemudian mereka ditanya juga tentang hal tersebut. Dan semua ini ada dalam hadis Bukhari, Sahih Muslim atau Sunan Abu Dawud. Wa yuzawna biha, dan mereka dibalas. Jadi mereka dibalas bukan hanya karena tidak beriman, tapi juga karena amal buruk mereka dan karena meninggalkan kewajiban. Jadi seandainya ada non-muslim, orang tidak beriman, dia di selama dunia dia minum minuman keras misalnya atau membunuh, nanti di neraka tidak hanya dihukum karena tidak beriman, tapi juga karena membunuh, minum minuman keras. Dia di dunia tidak puasa Ramadan, tidak bayar zakat padahal mampu, maka nanti di akhirat dihukum juga karena tidak puasa, tidak sholat, seperti itu. Bukan hanya karena kekufurannya. Bagaimana kalau dia beramal baik? Jika ia beramal baik maka balasannya di dunia saja. Adapun di akhirat maka tidak ada nilainya sama sekali. Hanya saja kita berharap sebagaimana dalam matan akidah Qalaidul Aqyan dan juga buku-buku lain seperti dijelaskan juga Imam As-Safarini dan lain-lain, bahwa kita bisa berharap Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya dengan kebaikannya tersebut, tapi tidak sampai keluar dari neraka. Adapun dalil bahwa kebaikannya di dunia Allah balas, di dunia saja adalah hadis riwayat Muslim, wa amal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Adapun orang yang tidak beriman maka dia akan diberikan kebaikan sesuai dengan apa yang dia amalkan, tapi lillah, ketika dia amalnya tulus karena Allah di dunia, tapi dia ternyata tidak beriman gitu ya. Dia menyangka tulus berguna, tapi padahal tidak beriman. Di saat yang sama bilang Nabi Muhammad pembohong, tidak percaya Quran dan seterusnya. Di dunia saja. Sehingga di akhirat, jadi udah habis tuh kebaikan di dunia untuk balasannya di dunia juga. Di sini kita bisa anggap wajar ya orang non-muslim, orang tidak beriman, banyak yang kaya, banyak yang hidup enak di dunia. Ya karena dia ketika berbuat baik misalnya dan tulus, dibalas di dunia. Di akhirat tidak ada lagi kebaikan untuk dia dibalas. Sudah enggak ada. Tapi di hadis lain, misalnya hadis riwayat Bukhari tentang Abu Thalib, atau hadis riwayat Bukhari lagi tentang Abu Lahab, ya ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalnya ya, karena karunia Allah, karena keadilan Allah, karena rahmat Allah, Allah berikan keringanan. Jadi karena amalnya nol, amalnya tidak ada. Dan ini ijma' ulama ya, bahwa amalnya nol, tidak berguna, sebagaimana dikatakan Al-Qadhi Iyad, in aqada al-ijma'u ala anna al-kuffara la tanfa'uhum a'maluhum wa la yathabuna 'alayha bina'imin wa la takhfifi 'adzab wa in kana ba'dhum ashadda 'adzaban min ba'dhin. Demikian. Kata Syekhul Islam lagi, wa fi arasatil qiyamati al-haudul mawrudul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar saat panas-panasan
ada haud juga, telaga yang didatangi orang. Telaga tersebut milik Nabi Muhammad SAW, dan juga para nabi punya telaga sebagaimana hadis Bukhari, hadis Muslim. Ya, tanya saja paling besar ada telaga Nabi SAW di mana ma'uhu, kata Syekhul Islam, asyaddu bayadhan minal labani, lebih putih airnya daripada susu, wa ahla minal asali, lebih manis daripada madu, aniyatuhu adada nujumis samai, jumlah bejana yang tersedia sebanyak bintang di langit, tuluhu syahrun, panjangnya sebulan perjalanan, wa arduhu syahrun, lebarnya sebulan perjalanan, man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan, yang sudah sekali minum seteguk saja tidak akan kehausan selama-lamanya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dengan lafal yang hampir mirip seperti yang disebutkan Syekhul Islam. Kemudian kata Syekhul Islam, was-siratu mansubun ala matni jahannam. Kemudian sirat, dan dari sejumlah hadis kita tahu bahwa sirat itu setelah haud, dan ini pendapat yang benar karena dalam sejumlah hadis ketika ada yang mau datang ke haud kemudian ditolak, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka fayudhabu bihim ilan nar. Engkau wahai Nabi tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggal engkau, maka kemudian mereka dibawa ke neraka. Berarti ini sebelum sirat. Dan sirat adalah, kata Syekhul Islam, sirat ini jembatan yang ditegakkan di atas neraka jahanam, wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Yamurun nasu alaihi ala qadri amalihim, orang akan melewatinya sesuai dengan amal mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar, ada yang melintasi sirat secepat kedipan mata. Wa minhum man yamurru kalbarq, ada yang secepat kilat melewatinya. Wa minhum man yamurru karri, ada yang secepat angin. Wa minhum man yamurru kalfarasil jawad, ada yang secepat kuda yang cepat. Wa minhum man yamurru karikabil ibil, ada yang secepat unta. Wa minhum man ya'du adwan, ada yang secepat orang berlari, dan dia berlari. Wa minhum man yamshi masyan, ada yang berjalan biasa. Wa minhum man yazhafu zahfan, ada yang merangkak. Wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam, ada yang tersambar dan terlempar ke jahannam. Fa inal jisru alaihi kalalibu takhtifun nasa bi amalim, karena di sirat tersebut ada kait-kait ya yang buat nyangkut, itu menarik orang dan menjatuhkan ke neraka sesuai dengan amalnya tentu. Faman marra ala sirati dakhala jannah, barang siapa yang melewati sirat maka ya dia berarti akan masuk surga, walaupun ada kontoroh dulu untuk menghisap. Dan ini teks mirip seperti yang dibawakan Syekhul Islam ada di hadis riwayat Imam At-Tabarani. Fa idza abaru alaihi wuqifu ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqtasu li ba'dihim min ba'din. Kalau sudah melewati sirat dan mereka semua udah masuk surga nanti, hanya saja dihisap dulu sesama mereka. Di mana? Di jembatan antara surga dan neraka, ada jembatan lagi, kontoroh kecil. Hisap sama mereka, tapi nggak masuk neraka. Ya, hanya dihisap saja. Ini mungkin ada yang pernah ya zolim sedikit dengan saudaranya dan sejenisnya, maka di situ diselesaikannya. Fa idza hudzibu wa nuqu, ketika mereka sudah dibersihkan, udzina lahum fi dukhul jannah, baru semuanya masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, idza khalusal mu'minuna minan nar hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar. Kalau orang-orang beriman sudah melewati neraka, ini di sirat tadi, mereka akan ditahan dulu di jembatan qantarah antara surga dan neraka. Fayataqassuna ma dzalima kanat bainahum fid dunya, maka mereka akan saling mengkisos, membalas kezaliman sesama mereka di dunia. Hatta idza nuqu wa hudzibu udzina lahum bidukhulil jannah, ketika sudah dibersihkan baru masuk surga. Wa awwalu man yastaftihu, kata Syekhul Islam, babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama membuka pintu surga, merequest bukalah pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhul jannata minal umami ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang pertama masuk surga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keterangan bisa didapatkan di hadis riwayat Muslim, ati babal jannati yaumil qiyamati fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirt la aftahu li ahadin qablaka. Hadis Muslim. Itu kata Nabi tentang bahwa beliaulah yang minta pertama diizinkan surga untuk dibuka pintunya. Adapun tentang umat Islam, umat Nabi Muhammad ini, maksudnya umat Islamnya Nabi Muhammad yang
yang pertama surga adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamati wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kata Syekhul Islam walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu syafa'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 3 syafaat di akhirat. Amma syafa'atul ula fayashfa'u fi ahli al-mawqifi hatta yuqadha bainahum ba'da an yataraja'a al-anbiya'u Adam wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam asy-syafa'ata hatta tantahiya ilaih. Syafaat yang pertama disebut syafaat uzma. Nabi memberikan syafaat untuk seluruh orang yang ada di mahsyar, sehingga agar dimulai persidangannya. Jadi mereka nunggu kapan dimulai persidangan. Akhirnya datang ke Nabi Adam minta. Nabi Adam bilang, bukan saya yang berhak, saya punya salah, dan seterusnya. Nabi Adam kemudian dialihkan ke Nabi Nuh, dialihkan ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Ya, walaupun Nabi Isa terakhir walam yadhkur dzamban, beliau enggak sebutkan salah beliau. Akhirnya diarahkan ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, analah, itulah bagianku. Demikian. Dan hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Bukhari, di mana di situ dikatakan hatta tantahiya syafa'atu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang kedua, wa amma syafa'atu tsaniyatu fayashfa'u fi ahli jannati an yadkhulul jannata, yaitu memberikan syafaat kepada penduduk surga agar masuk surga sebagaimana tadi, ya, masuk di pintu surga tadi. Wa hatani syafa'atani khassatani lahu. 2 syafaat ini spesial hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma syafa'atu tsalitsatu, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nara, maka Nabi memberi syafaat kepada orang yang tadinya sebetulnya sudah divonis masuk neraka tapi enggak jadi. Ya. Dengan syafaat ini jadi masuk surga langsung. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisairin nabiyyin was-siddiqin wa ghairihim. Dan syafaat jenis ini itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga milik nabi-nabi yang lain dan juga milik orang-orang yang membenarkan para nabi dan selain mereka dari orang-orang saleh atau dari yang Allah kehendaki. Yashfa'u fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Orang yang seharusnya masuk neraka jadi enggak jadi masuk neraka. Sebagaimana keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana jelas di situ bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Kemudian kata Syekhul Islam lagi, yashfa'u fi man dakhalaha an yukhraja minha. Atau juga boleh baca an yakhruja minha, dan memberi syafaat juga kepada yang sudah masuk neraka, sudah dihukum tapi kemudian dikeluarkan. Dan ini yang terkenal syafaat jenis yang seperti ini, di mana syafaat ini bahkan bisa juga berlaku untuk malaikat. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, para nabi, orang-orang mukmin, kata Nabi SAW, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun, dan seterusnya. Sampai kata Nabi, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad. Maka Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang yang belum berbuat kebaikan sedikit pun dan sudah gosong, waqad adu himaman, udah gosong padahal. Masya Allah, ya Allah, berikan kepada kami syafaat Nabi-Mu, ya Allah. Wa yukhrijullahu ta'ala minan nari aqwaman bighairi syafaatin bal bi fadli rahmati. Ada juga yang Allah keluarkan dari neraka tanpa syafaat, tapi dengan karunia Allah saja. Sebagaimana tadi, ya, hadis riwayat Muslim, masuk keumuman di situ. Fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad. Wa yabqa fil jannati, kata Syekhul Islam, fadlun amman dakhalah min ahli dunya fayunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika di surga ada wilayah-wilayah kosong, karena setiap orang sebetulnya punya tempat di surga dan di neraka sekaligus. Kalau dia masuk neraka, tempatnya di surga kosong. Kalau dia masuk surga, tempat di nerakanya kosong. Begitu. Jadi di surga karena ada yang masuk neraka banyak, ya. Kalau di neraka, di surga ada yang kosong. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk dan kemudian memasukkannya ke surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinhum fadlal jannah." Di surga ada yang kosong, kemudian Allah ciptakan makhluk baru, Allah kemudian tempatkan mereka di surga. Hadis Bukhari Muslim.
Kata Syekhul Islam, wa asnafu ma tatadammanuhu darul akhirat minal hisabi wal iqabi was thawabi wal jannati wan nar. Dan ya pembahasan-pembahasan yang banyak yang dihimpun dalam tema besar akhirat, mulai dari hisab, hukuman, pahala, surga, neraka. Wa tafasilu dzalika, dan rincian semua itu madhkuratun, disebutkan fil kutubil munazzalati minas sama, dalam kitab-kitab suci. Wal atharati minal ilm, dan catatan-catatan ilmu, wal al-ma'thurati 'anil anbiya, yang diriwayatkan dari para nabi, ini berupa hadis. Wa fil ilmi al-mawruthi 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dzalika ma yashfi wa yakfi, dan apa yang dalam Al-Qur'an dan hadis sudah mencukupi, sudah memuaskan. Faman ibtaghahu wajadahu, barang siapa yang mencarinya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah akan mendapatinya, dan memang demikian adanya hal-hal gaib hanya kita bisa peroleh dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.